Selamat sore adik-adik semuanya. Apakah adik-adik sudah siap? Siap apa? Siap untuk memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Ya adik-adik, sore hari ini kita kembali bertemu dalam acara ini. Acara apa adik-adik? Yesus sayang anak-anak. Sekali lagi, kakak tanya, acara apa adik-adik? Yesus sayang anak-anak. Iya, adik-adik semuanya, kita mengadakan acara ini sudah hampir 1 tahun ya. Iya, apa sih yang adik-adik ketahui semenjak kita mengadakan acara ini? Yang paling penting yang kita ketahui adalah Tuhan Yesus mengasihi kita. Apalagi yang kita tahu? Oh, melalui Tuhan Yesus Allah menciptakan kita. Dia menciptakan terang, Dia menciptakan pohon, Dia menciptakan binatang. Dan Tuhan Yesus menciptakan kita. Terus apa lagi yang adik-adik tahu? Tuhan Yesus pernah membuat mukjizat. Terus apa lagi ya? Yang paling penting apa adik-adik? Tuhan Yesus mati di kayu salib untuk menggantikan kita, untuk menebus dosa-dosa kita, supaya kita tidak ke neraka. Ya, jadi kakak harap ya adik-adik ya, adik-adik boleh senang selalu mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik boleh setia setiap hari Kamis dan Jumat mengikuti acara kita ini. Ya adik-adik, sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita bernyanyi dulu. Yang pertama kita nyanyi, Yesus sayang padaku. Adik-adik semua boleh berdiri. Kita bernyanyi sambil membuat gerakannya. Yesus sayang padaku. Alkitab memberitahu, walau ku kecil lemah, tapi Yesus sayanglah. Yesus Tuhanku sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Sekali lagi, Yesus sayang padaku. Alkitab memberitahu, walau ku kecil lemah, tapi Yesus sayanglah. Yesus Tuhanku sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Kita masih bernyanyi adik-adik lagu yang sudah beberapa minggu kita pelajari. Nyanyikan lagu pujian. Ya, karena firman hidup itu yang boleh memimpin kita, yang mengajari kita, untuk taat kepada Tuhan. Kita bernyanyi lagu, nyanyikan lagu pujian. Setelah itu kita akan berdoa. Nyanyikan lagu pujian tentang firman hidup. Nyatakanlah keindahan dari firman hidup. Firman hidup dan indah, kuatkanlah imanku. Firman indah, firman ajaib, firman memberi hidup. Firman indah,
sekali lagi ya adik-adik. Nyanyikan lagu pujian tentang firman hidup. Nyatakanlah keindahan dari firman hidup. Firman hidup dan indah, kuatkanlah imanku. Firman indah, firman ajaib, firman memberi hidup. Firman indah, firman ajaib, firman memberi hidup. Sekarang adik-adik semuanya boleh duduk ya. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya, kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena pada sore hari ini kami kembali boleh bersama-sama untuk mendengarkan firman-Mu melalui siaran ini, melalui acara Yesus Sayang Anak-anak. Tuhan Yesus, kami selalu rindu akan Engkau, karena Engkau yang menciptakan kami, karena Engkau yang mengasihi kami. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Guru kami yang akan memberitakan Injil-Mu, Tuhan yang memberkati dia. Tuhan berikan hikmat dan bijaksana di dalam menyampaikan firman-Mu. Tuhan pakai dia Tuhan supaya apa yang boleh kami dengar pada hari ini, boleh Tuhan sampaikan melalui guru kami. Tuhan berikan ketenangan kepada hati kami, walau dimanapun kami berada, kiranya Tuhan hadir di tempat kami masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Satu lagi kita bernyanyi ya adik-adik, setelah itu kita akan mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik boleh lihat lagu kita di kolom komentar. Yesus, Yesus, dokterku yang baik, dokter dunia tak sama dia. Saya sakit, ia sembuhkan. Yesus dokterku yang baik. Sekali lagi. Yesus, Yesus, dokterku yang baik, dokter dunia tak sama dia. Saya sakit, ia sembuhkan. Yesus dokterku yang baik. Sekarang kita dengarkan firman Tuhan. Oke, kembali ya adik-adik, selamat sore. Oke, hari ini kita akan melanjutkan cerita kita yang semalam sore. Siapa yang masih ingat cerita kita yang semalam? Wah, pasti kita masih ingat bagaimana Tuhan Yesus yang mati untuk menebus dosa kita. Iya, nah adik-adik tahu nggak kalau orang berdosa itu tempatnya di mana ya? Wah, iya, saya tahu. Pasti ada yang jawab. Di mana? Wah, di neraka. Waduh, neraka itu apa sih? Neraka itu adalah api yang panas yang tidak bisa padam selama-lamanya. Bukan hanya 1 tahun, bukan 2 tahun, tetapi selama-lamanya. Nah, hari ini kita akan mendengarkan cerita bagaimana Tuhan Yesus memanggil orang berdosa. Wah, semalam kita tahu ya kan, kalau orang berdosa itu di mana tempatnya? Di api neraka. Tapi Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib guna menebus dosa kita. Nah, adik-adik tahu nggak kalian? Tuhan Yesus itu sebenarnya sayang sama kita. Dan itu benar-benar dibuktikan. Dengan cara bagaimana? Dengan dia mati di kayu salib. Tetapi yang dia benci adalah dosa kita. Dosa kita Tuhan Yesus tidak suka. Nah,
hari ini kita akan melihat bagaimana seorang bapak. Oh, bapak-bapak. Aku kan masih kecil, jadi nggak perlu percaya Yesus. Jangan seperti itu. Tetapi kecil, remaja, dewasa, orang tua, kakek-kakek, nenek-nenek, semuanya perlu Tuhan Yesus. Nah, kita lihat itu ada gambar. Oke, nah ini dia adalah gambar Tuhan Yesus. Tadi judulnya di atas apa? Kakak akan buat ceritanya adalah Matius pemungut cukai mengikut Yesus. Nah, jadi siapa nama bapak yang senang bersama Tuhan Yesus? Yaitu adalah Matius. Ya, Matius ini dia pekerjaannya pemungut cukai. Apa itu pemungut cukai? Siapa yang tahu? Wah, pasti ada yang tahu. Mungkin udah pernah dengar dari cerita sekolah minggu. Nah, pemungut cukai itu adalah orang yang meminta uang dipajak. Misalnya, kalau kita parkir mobil kita atau sepeda motor kita, pasti ada yang meminta uang. Nah, itu namanya cukai. Jadi, Bapak Matius ini pekerjaannya adalah memungut cukai. Cukai apa? Apa saja? Nah, kerjanya itu di mana sih, Kak? Wah, dia tinggal di Kapernaum. Bangsanya Bapak Matius ini lagi dijajah. Wah, dijajah. Dijajah siapa? Romawi. Wah, Romawi itu menjajah bangsanya Pak Matius. Wah, ternyata Bapak Matius ini bekerja kepada bangsa Romawi. Nah, makanya dia pemungut pajak pekerjaannya. Bapak Matius ini bekerja di pajak. Setiap ada penduduk di situ mau pergi ke pajak, harus melalui Bapak Matius. Ada kantornya. Nah, ini Tuhan Yesus. Nanti kita lihat ya gambar Bapak Matius. Dia di mana sih? Bekerja di ladang, di pantai, di pasar, di mall. Bukan, ada nanti kantornya ya. Nah, ini Tuhan Yesus. Dia ini sedang berada di daerah Kapernaum. Dia bersama dengan murid-muridnya. Nah, waktu dia berjalan, pekerjaan Tuhan Yesus adik-adik sudah tahu kan? Ya, memberitakan Injil, memberitakan pengampunan dosa. Nah, dia berjalan-jalan, pergi ke lembah, pergi ke gunung, dia membuat mujizat. Dia bisa menyembuhkan orang lumpuh, bisa berjalan. Banyak hal yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Nah, sekarang kita lihat. Nah, ini dia gambarnya. Tuhan Yesus mendatangi Bapak Matius. Pak Matius ini tadi, setiap ada orang lewat, membawa barang, dia minta uang cukai. Uang cukainya misalnya 20.000, dia minta kepada yang bawa barang atau jualannya ke pasar, dia minta 30.000. Wah, dia bayar ke kerajaan Romawi 20.000. Masuk kantong berapa ribu anak-anak, adikku, anak-anak? Ya 10.000 masuk kantong. Nah, dengan pekerjaannya itu, makanya banyak orang tidak suka kepada Pak Matius. Kenapa? Karena dia sudah mencuri. Mencuri? Dia kan minta uang. Kok mencuri? Iya, dia mencuri. Yang 20.000 itu hanya haknya. Yang 10.000 itu sudah tidak menjadi haknya. Berarti itu sudah mencuri. Bukan bagiannya. Jadi mencuri itu adalah mengambil yang bukan hak kita. Bapak Matius ini sudah merebut hak orang lain.
dia hanya memperoleh 20.000 seharusnya. Tetapi dia minta kepada yang datang ke pasar sebanyak 30.000. Nah, itu sudah mencuri. Mencuri itu bukan sembunyi-sembunyi saja. Ini sudah nyata, kelihatan. Nah, orang-orang sudah tahu dengan pekerjaan Pak Matius. Makanya Bapak Matius ini tidak ada temannya. Karena dia disebut adalah orang berdosa. Wah, dia tidak punya teman. Kalau dia lewat, langsung orang pergi. Kenapa? Karena dia tidak suka dipandang oleh orang lain. Bapak Matius ini, dia itu jahat, pemeras. Iya, dia orang berdosa. Gak usah teman-teman dengan dia. Wah, mungkin kita juga begitu adik-adik. Kalau kita sering mencuri, misalnya kalau di sekolah kemarin, waktu masih belum pandemi. Nah, kita mungkin sering mencuri. Mencuri apa? Mencuri pensil. Wah, mencuri apa lagi? Penghapus. Ya, siapa pernah melakukan itu? Pasti pernah. Nah, karena kita sering mencuri, jadi orang-orang tidak suka lagi sama kita. Nah, kalau orang-orang tidak suka sama kita, siapa dong teman kita? Gak ada. Nah, demikian Bapak Matius. Dia tidak punya teman. Dia pergi ke sana, orang lain pergi. Dia pergi ke sini, orang lain pergi. Tidak ada yang mau berteman dengan Pak Matius. Wah, kasihan juga ya. Padahal uangnya banyak loh. Dari mana uangnya? Ya itu tadi. Dia memungut pajak. Dia punya banyak uang, tetapi nggak punya kawan. Loh, sedih lah ya. Kalian mau mana lebih baik? Punya uang banyak atau kawan sedikit? Atau punya kawan banyak tetapi uang pas-pasan? Nah, pasti kalian pilih yang nomor 2. Iya, kakak juga pilih seperti itu. Walaupun uang pas-pasan tetapi kawan banyak. Nah, Pak Matius ini tidak. Dia tidak punya kawan karena orang-orang benci kepada dia. Tadi dia disebut dengan apa, anak-anak? Orang berdosa. Nah, orang berdosa itu tidak disukai oleh kawan-kawannya. Nah, kita lihat ya. Nah, ini Tuhan Yesus memanggil Matius, Pak Matius. Apa katanya? Ikutlah aku. Nah, tadi orang-orang tidak menyukai Matius, Bapak Matius. Tetapi Yesus kok suka ya dengan Pak Matius? Yesus, apa katanya tadi kepada Matius? Ikutlah aku. Begitu dia lewat dari kantornya Pak Matius, ya itu banyak uang Matius. Apa kata Tuhan Yesus? Ikutlah aku. Wah, dipikir-pikirlah oleh Bapak Matius ya. Kawan gak punya, uang banyak. Sedih kali lah ya. Untuk apalah uang ini? Gak bikin senang. Tapi kok ada ya? Siapa rupanya dia? Kok ada yang mau memanggil aku dan mengajak mau berteman dengan aku? Nah, lalu Bapak Matius segera meletakkan pundi-pundi uangnya. Karena tadi sudah banyak, lalu dia letakkan di situ. Lalu dia pergi mengikut Yesus. Nah, sekarang bagaimana? Tuhan Yesus dan Pak Matius berada di mana ini ya? Pasti adik-adik tahu, berada di dalam rumah. Iya, berada di dalam rumah. Ngapain? Ngapain itu ya? Wah, ada makanan, ada cangkir, gelas, minum. Wah, ternyata mereka makan-makan. Dengan sukacita, Matius mengundang Tuhan Yesus makan di rumahnya. Wah, bukan itu saja. Murid-muridnya juga berada di situ. Murid-murid siapa? Murid-murid Tuhan Yesus. Dan bukan itu saja. Siapa? Ternyata ada orang lain. Siapa ya? Wah, orang Farisi. Pasti kalian tahu orang Farisi itu apa. Orang Farisi ini adalah
orang yang mengerti firman Tuhan. Dia tahu. Wah, dia tahu firman Tuhan, dia tahu dengan isi firman Tuhan di dalam Alkitab ini. Orang Farisi ini tahu. Makanya dia cari-cari kesalahan Tuhan Yesus. Lalu kita lihat ya. Wah, mereka berbisik-bisik. Apa yang dia bisikkan? Tuhan Yesus kok mau ya berteman dengan orang berdosa? Aku saja tidak mau berteman dengan mereka. Dia orang berdosa, pemungut cukai, banyak dosanya. Kalau kita ini orang baik-baik. Kata mereka berbisik-bisik. Lalu waktu mereka berbisik-bisik, tetapi Tuhan Yesus mendengar. Memangnya Tuhan Yesus menguping? Tidak. Tuhan Yesus di dalam hati kita, Tuhan Yesus tahu. Apalagi mereka berbisik-bisik. Tuhan Yesus mendengar apa yang dia jawab. Kita lihat. Nah, ini dia juga berkata kepada murid-muridnya. Apa kata orang Farisi tadi? Ahli-ahli Taurat. Sama ini ya, ahli Taurat, ahli firman Tuhan. Apa katanya kepada murid-murid Tuhan Yesus? Gurumu kok mau ya makan bersama orang berdosa? Berteman saja aku tidak suka. Wah, tetapi gurumu kenapa mau bersahabat makan lagi? Wah, kalau makan ini, kalau zamannya mereka ini, kalau orang berdosa tidak boleh makan, berada di dalam rumah orang berdosa, najis. Wah, begitulah tanggapan orang Farisi ini. Nah, kita lihat lagi. Nah, apa kata Tuhan Yesus kepada orang banyak yang ada di situ, ahli Taurat, orang Farisi, murid-muridnya? Apa katanya? Aku datang bukan untuk menyelamatkan yang hilang. Apa katanya adik-adik? Aku datang bukan memanggil orang benar, tetapi orang berdosa. Iya, jadi Tuhan Yesus datang dari surga untuk memanggil orang berdosa. Siapa tadi yang berdosa? Iya, Pak Matius. Tetapi siapa di sini yang tidak merasa dia berdosa? Iya, itu orang Farisi tadi. Jadi Tuhan Yesus itu datang untuk memanggil. Memanggil siapa? Memanggil saya, memanggil kamu, memanggil Pak Matius, memanggil orang berdosa. Adik-adik mungkin tahu lagunya ya. Yesus panggil saya, Yesus panggil saya, Yesus panggil orang berdosa, Yesus panggil saya. Jadi Tuhan Yesus itu memanggil Pak Matius. Apa katanya tadi? Ikut aku. Lalu Matius diam saja? Tidak. Dia apa? Dia langsung meninggalkan kantornya, lalu pergi mengikut Tuhan Yesus. Karena hanya Tuhan Yesus yang bisa menghapuskan dosa. Seperti cerita kita kemarin sore, hanya Tuhan Yesus yang bisa mengampuni dosa. Nah, kita kembali kepada gambar kita ini ya adik-adik. Kita lihat, Yesus mengatakan kepada orang Farisi, aku datang sebagai dokter. Kalau dokter itu, dia mencari orang yang sakit. Jadi, Yesus itu memanggil orang berdosa. Lagi apa? Yesus datang sebagai dokter. Nah, kalau kita sakit misalnya, kita pergi kemana? Iya, kan kita tidak pergi ke restoran ya kan? Pasti kita pergi ke dokter. Nah, jadi Yesus itu datang sebagai dokter. Sebagai apa saja?
memanggil orang berdosa. Nah, seperti ayat hafalan kita ya, nanti kita lihat. Nah, kita lihat lagi. Ini dia ya. Ya, di dalam Lukas 5 ayat 31 dan 32 apa katanya? Lalu jawab Yesus kepada mereka, katanya. Nah, adik-adik boleh merenungkan ya. Merenungkan sambil kita ucapkan, sambil kita kembali ke cerita kita itu tadi. Ya, coba ya kita lihat apa katanya. Bukan orang sehat. Mulai dari situ ya, anak-anak semuanya. 1, 2, 3. Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Yang kedua apa? Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi memanggil orang berdosa. Nah, jadi Yesus datang sebagai tabib. Kak, apa sih tabib itu? Wah, tabib ini adalah dokter. Seperti lagu kita tadi, Yesus adalah dokter yang baik. Dia bukan seperti dokter yang ada di dunia ini. Saya sakit, dia sembuhkan. Memangnya Matius sakit? Enggak. Dia tadi duduk kok di kantornya ya kan? Tetapi dia sakit. Sakitnya apa, Kak? Adik-adik pasti tahu. Iya benar, dia sakit dosa. Kita ini sakitnya dosa. Memang kita tidak berbaring di dalam kamar, sakit, demam, pilek, batuk. Tetapi kita ini sudah sakit. Sakit akibat dosa. Itu yang paling berbahaya. Dokter yang ada di dunia ini tidak bisa mengobatinya. Hanya tabib, yaitu Yesus. Nah, jadi Yesus itu datang sebagai tabib. Apalagi Yesus datang bukan untuk orang benar. Tadi waktu cerita kita tadi ada yang merasa dirinya benar. Siapa? Iya, orang Farisi. Orang ahli Taurat. Dia merasa dirinya baik. Wah, itu juga sombong. Sombong itu sebenarnya sudah dosa, tetapi dia merasa dirinya baik. Dia pakai jubah yang panjang, janggutnya yang panjang. Wah, seperti dia itu mulia. Padahal Yesus datang untuk mereka, tetapi mereka tidak sadar. Nah, kita sama-sama fokus ya kepada ayat hafalan kita. Oke, Lukas 5 ayat 31 dan 32. Lalu jawab Yesus kepada mereka, katanya, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa supaya mereka bertobat. Nah, jadi kalau dalam cerita kita tadi, Matius itu sudah datang kepada tabib. Matius itu sudah dibenarkan oleh Tuhan Yesus. Makanya dia mengundang Yesus di dalam rumahnya, menjamu Tuhan Yesus di dalam rumahnya. Jadi Matius itu sudah disebut dengan bertobat. Ah, aku nggak mau, aku masih kecil. Anak-anak juga perlu bertobat. Bukannya hanya Matius saja, bukan orang dewasa, tetapi anak-anak juga perlu bertobat. Kenapa? Karena anak-anak juga kan berdosa. Bukannya orang dewasa, anak-anak juga berdosa. Nah, adik-adik, ini tidak sulit. Kita mulai dari sini saja ya. Oke, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar,
tetapi orang Arya, aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa supaya mereka bertobat. Nah, adik-adik pasti sudah mengerti ya firman Tuhan? Nah, jadi kita kembali menyanyikan lagu Yesus, Yesus, dokterku yang baik. Dokter dunia tak sama seperti Tuhan Yesus. Hanya Dia yang bisa menyembuhkan kita dari dosa. Dokter di dunia ini tidak bisa. Bagaimanapun pangkatnya, tidak bisa menyembuhkan dosa. Hanya Tuhan Yesus yang bisa menyembuhkan dosa kita. Nah, kita bersyukur ya untuk pengampunan dosa yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Bukan itu saja adik-adik. Dosa kita diampuni. Dan satu lagi yang paling ajaib adalah surga itu menjadi milik kita. Nah, adik-adik, aku kan belum mati, jadi gak perlu surga. Tapi perlu dipersiapkan sekarang, iya kan? Nah, mana tahu. Kematian itu kan tidak bisa dibilang ya kan? Tetapi kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita sudah memiliki pengampunan dosa. Kita nyanyi ya, kita dengar musiknya. Yesus, Yesus, dokterku yang baik. Kita nyanyi ya. Yesus, Yesus, dokterku yang baik. Dokter dunia tak sama Dia. Saya sakit, Dia sembuhkan. Yesus, dokterku yang baik. Kita ulangi ya adik-adik. Yesus, Yesus, dokterku yang baik. Dokter dunia tak sama Dia. Saya sakit, Dia sembuhkan. Yesus, dokterku yang baik. Oke adik-adik, kita bersama-sama mengucap syukur. Sekarang kita berdoa. Ibadah kita sudah mulai selesai. Oke, kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu untuk sore hari ini. Kami sudah bisa mendengar cerita Pak Matius yang sudah mengikut Tuhan Yesus. Dia sudah percaya kepada tabib yang benar. Dia sudah percaya kepada Tuhan Yesus yang memanggil orang berdosa. Tuhan Yesus, kamilah orang yang sakit, yaitu sakit dosa. Kami mengaku di hadapan-Mu ya Tuhan, kami ini sudah berdosa. Kami mempunyai banyak kesalahan. Tetapi Tuhan Yesus, dosa kami yang Engkau tidak suka. Engkau mengasihi kami, dosa kami Tuhan Yesus tidak menyukainya. Tuhan Yesus, tolonglah kami. Kami bersyukur kepadamu. Engkau mau mati di kayu salib. Engkau mau mengampuni kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pengampunan dosa yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Kami bersyukur bagaimana Pak Matius itu sudah percaya, maka dia disebut yang sudah bertobat. Tuhan Yesus, pimpin dan bimbinglah kami supaya kami juga bisa diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur juga buat adik-adik yang pada sore hari ini bersama-sama mendengar firman-Mu. Kiranya Tuhan yang memberkatinya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengakhiri ibadah kami sore hari ini dan kami akan berjumpa minggu depan supaya Tuhan terus menjagai dan memimpin hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, adik-adik. Nah, sampai di sini ya ibadah kita. Selamat sore semuanya. Bye.